Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Zahwa. Saya akan mempraktikkan praktikum machine learning atau pembelajaran mesin yang kelima, yaitu tentang PCA. Di sini pertama saya sudah mengimport beberapa library. Ini untuk dataset. Ini untuk dataset yang tersedia pada library scikit-learn. Terus ada decomposition dengan PCA, nanti untuk menghitung PCA-nya. Lalu ada preprocessing untuk scaling nanti dengan standar scalar. Lalu ada matrix untuk perhitungan naive bias-nya nanti. Lalu ada model selection untuk naive bias juga untuk membagi dua data nanti. Lalu ada import library pandas. Selanjutnya di sini kita akan load data dari database bernama MNIST. Di sini kita akan melihat ukuran datanya, yaitu berjumlah 70.000 data dengan 784 atribut. Di sini juga sama, 70.000 data. Lalu di sini kita akan membagi data menjadi dua, yaitu data testing dan data training. Di sini kita akan membaginya 40% untuk data testing. Nah, di sini kita dapat lihat data trainingnya, kita ada 42 data dengan 784 atribut. Artinya kita memiliki data training berjumlah 42.000. Sedangkan untuk data testing kita punya 28.000 data dengan 784 atribut. Lalu selanjutnya untuk scaling ini gunanya untuk menormalisasi data, karena kadang itu data ada yang terlalu ke kiri, ada yang terlalu kanan, atau ada yang tidak rata juga. Jadi kita perlu menormalisasi dulu dengan metode scaling. Lalu kita akan menghitung PCA-nya. Nah, nanti di scaling ini kita hasilnya ada transformasi data training dan ada transformasi data testing. Nah, lalu kita akan menghitung PCA-nya, yaitu 0,95 dengan parameter 0,95. Kita dapat di sini data training dan data testing berjumlah 28.000 dengan 320 atribut. Nah, di sini atributnya sudah tereduksi. Awalnya tadi ada 784 atribut, lalu kita reduksi dengan PCA itu menjadi 320 atribut. Selanjutnya kita akan membuat model klasifikasi dari naive bias. Seperti biasa kita akan import library naive bias Gaussian. Lalu modelnya data train dengan datanya sendiri dan dengan labelnya. Selanjutnya kita cek akurasi data testingnya, yaitu untuk menentukan apakah naive bias ini cocok untuk melakukan klasifikasi pada dataset tersebut atau tidak. Ya, ternyata di sini memakai confusion matrix, naive bias-nya itu akurasinya 46,52%. Artinya naive bias kurang cocok atau tidak cocok untuk klasifikasi data yang seperti ini. Dengan PCA-nya tadi berjumlah 0,95, maka akurasinya hasilnya 46,52%. Selanjutnya saya akan mencoba nilai PCA dengan 0,60. Yang atasnya sama seperti sebelumnya, cuma yang berbeda di parameter PCA-nya diganti 0,60. Nah, di sini ditampilkan bahwa data itu tereduksi menjadi 60 atribut yang awalnya 784 atribut, berkurang banyak dengan nilai PCA-nya 0,6. Lalu kita akan cek akurasi datanya. Akurasi datanya di sini ada 66,67% kalau kita menggunakan PCA yang 0,6. Lalu selanjutnya menggunakan PCA yang berjumlah 0,75. Di sini sama, tinggal ganti 0,75. Lalu kita dapatkan data beratribut 114 atribut. Di sini juga sudah tereduksi, yang awalnya 784 menjadi 114 atribut. Lalu kita akan cek akurasinya.
cek akurasi menggunakan knife bias, ternyata akurasinya 58,40% dengan nilai PCA 0,75. Selanjutnya PCA dengan 0,85. Kita di sini sudah 0,85 dan kita cek atributnya menjadi 176 atribut yang awalnya 784 atribut. Juga sudah tereduksi. Lalu kita cek akurasinya menjadi 51,37%. Nah, lalu di sini sudah saya tulis di sini. Ini dapat disimpulkan bahwa nilai PCA jika semakin rendah, maka naive biasnya itu semakin tinggi akurasi data testingnya. Dan atribut yang direduksi itu semakin banyak, maka atributnya semakin sedikit. Nah, lalu semakin tinggi nilai PCA-nya, maka akan semakin rendah tingkat akurasi naive bias. Dan data yang tereduksi itu juga sedikit. Di sini bisa dibandingkan 60 dengan 320. Nah, kesimpulannya di sini parameter PCA mempengaruhi akurasi pada naive bias dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.